Nah, di kondisi itu gue tuh rebahan di kamar yang ujung itu, di lorong. Nah, tiba-tiba dari pintu itu kebuka itu. Pintu tuh kebuka kayak gedubok gitu, kencang banget ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, lemes banget tuh. Oke teman-teman, kembali dengan gue Epe di Anomali. Ya, nih gue nggak sendiri ya. Gue lagi kedatangan kawan jauh. Ya, Bukan narasumber ya? Bukan, narasumber. Bukan. Ya, Pendamping ya. Oke, mungkin beberapa teman di sana gitu kan udah nggak asing lagi dengan wajahnya ya. Oke, apa kabar Bang U? Gak nyaman. Alhamdulillah baik. Sibuk apa sih lu? Oke teman, ya lokasi gue masih di Watermoon Studio ya, di Mutata Berani nomor 100. Dan biasa gue promo dulu ya. Mudah-mudahan teman-teman gak bosan ya dengernya. Oke, kami para tim di Anomali ya, untuk kemudahan kita bereksplorasi di dunia maya, kita pakai jaringan internet Ulisnet ya, dari PT Ulisnet Media Solusindo yang jangkauannya meliputi Jawa Barat dan sekitarnya. Dan untuk lebih lengkapnya, teman-teman mau ngecek wilayah mana yang sudah tercover dari Ulisnet ini, silahkan langsung aja ke ulisnet.co.id gitu Bang. Ya teman-teman ya, udah lama gua nggak ketemu sama Bang U ya. Udah sekitar berapa? 10 tahun ada ya? 10 tahun. Kurang lebih. Oke, nih gue ada sedikit cerita ya. Mungkin lo belum pernah denger ya. Cerita apa nih? Bukan cerita gunung ya, bukan seputar pendakian, tapi lebih tepatnya cerita ini sehari-hari. Cerita kehidupan atau yang serem-serem? Tetap Apa misteri. kehidupan yang serem? Oke teman-teman ya, seperti nanti gue bilang, mungkin nggak asing ya nih Bang UU ya. Lo mau memperkenalkan diri? Masa? Kenal semua. Asik. Gaya lu. Ya, jadi malam ini yang tadi gue bilang ya, gue mau cerita tapi bukan seputar pendakian Bang. Jadi ceritanya begini. Sekitar tahun 2009 ya, atau 2010 ya. Kita udah kenal belum ya? 2010. Baru-baru kenal. Baru kenal ya? Baru-baru kenal ya. Gue masih di. Oh iya. Baru-baru kenal. Baru kenal ya. Lu sibuk apa waktu itu ya? Masih Ini air beras ya? bengkel-bengkel. Bengkel cat. Modifikasi. Kalian promo. Oke teman, jadi Bang U ini sehari-harinya kerja sebagai apa ya, modifikator ya? Iya. Motor ya? Motor. Selain itu juga apa sih, airbrush gitu ya? Cat duko gitu? Sekarang sih enggak. Sekarang sih lagi pengen apa ya? Desain properti. Begitu. Lagi pengen. Lagi hobi sama aksesoris kayu kayak gitu. Kayu. Bukan motor lagi? Udah pengen ditinggalin sih. Kenapa? Jenuh. Anjing. Jenuh bro. Oke baik, siap. Oke dah. Oke, balik ke cerita nih ya. Mudah-mudahan sih lu belum pernah denger ya cerita yang ini ya. Jadi tadi gue bilang di tahun 2009-2010 itu, lu tahu kan nyokap gue itu punya kios buah di Pasar Jelambar ya? Iya. Jadi waktu gue kecil ya, sampai sekitar tahun 95 kurang lebih ya, itu gue masih tinggal di Jelambar, di Jalan Karya ya. Nah, di Jelambar itu ada kios buah atau pasar tradisional ya, pasar Polri ya, Kapling Polri ya kalau nggak salah ya.
Nah itu kebetulan nyokap gua satu-satunya yang jualan buah di sana gitu. Jadi kiosnya itu paling depan, kios buahnya paling depan, dan dari pertama awal pasar itu berdiri, nyokap itu udah jualan di situ ya. Itu lu anak saudagar gitu ya? Iya, saudagar buah. Oke, makanya gue sehat gitu, makan buah mulu. Jadi teman-teman ya, selepas nyokap selepas bokap gue meninggal ya, di kurang lebih di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Nah, karena gue pindah ke Cengkareng, sementara kios gue itu ada di Jelambar di Kapling Polri, itu terlalu jauh ya buat nyokap untuk mondar mandir gitu kan. Kadang-kadang gue juga pagi-pagi tuh gue harus bangun buka warung gitu kan, terus kemudian ngampus juga. Bukannya lu dulu tinggal di Jelambar? Iya, sekitar tahun gitu? pindah ke Cengkareng. Jadi sekitar tahun 95 itu gue pindah ke Cengkareng. 95? Iya. Gue pindah ke Cengkareng, jadi terlalu jauh ya. Nah, gue sama nyokap itu mutusin gimana kalau rumah kita kontrakin, terus kita pindah ke Jelambar lagi nih, yang nggak jauh dari pasar gitu kan. Jadi nggak ribet ya, nggak bakal kesiangan gue untuk buka warung, belanja gitu, bantuin nyokap gitu. Nah, kita sepakat akhirnya kita pindahlah, kita ngontrak di salah satu tempat dekat stasiun Pasar Pesing ya, stasiun Pesing kalau nggak salah ya, Gang Macan. Iya. Ya. Nah, gue ngontrak di situ. Nah, kebetulan jadi gue SD SMP tuh di Jelambar. Jadi kebanyakan yang tinggal di sekitaran Jelambar sampai ke Dan Mogot itu teman-teman SMP gue. Dan kebetulan juga bokap almarhum juga temennya banyak juga kan di daerah Jelambar situ deh. Nah, akhirnya tadi yang gue bilang, kita sepakat itu ngontrak di pinggir rel ya, di dekat stasiun Pesing, lebih tepatnya tadi di Gang Macan ya. Jadi gue baru pertama kali ya ngalamin ngontrak di rel yang ibaratnya kalau ada kereta lewat itu bunyi gitu ya. Jadi gue juga kaget tuh. Awal-awal gue tinggal situ gue kaget ya. Sekitar jam berapa ya? Jam 6 gitu kan, atau sekitar setiap 2 jam sekali itu bunyi bubuk gitu kan. Jadi tuh kontrakan tuh kayak goyang, kayak gempa lokal gitu kan. Asli adrenalin juga. Asli seru juga sih. Nah, gua ngontrak di sekitar situ, dan ternyata yang punya kontrakan itu kenal sama keluarga gua gitu. Dan kebetulan juga Kerabat Hah? Kerabat? Enggak, tetangga gitu. Tetangga. Jadi istrinya yang punya kontrakan ini namanya Pak Tino ya. Jadi dia suka belanja sama nyokap gitu kan. Kebetulan juga langganan kan. Nah, makanya begitu gua ngontrak di situ, nah terus Pak Tino kan nanya gitu ya, gue tinggal di mana gitu. Terus akhirnya gue ceritain, saya tinggal di Cengkareng, dulu saya tinggal di Jelambar Pak gitu. Terus saya pindah ke sini karena nyokap saya jualan buah di pasar Jelambar. Nah, ternyata Pak Tino tahu nih, oh kamu anaknya ibu ini ya gitu ya. Iya, gue bilang. Oh, berarti saya kenal sama bapak kamu, namanya Pak Salim. Jadi ternyata Pak Tino itu kenal sama almarhum bokap ya. Makanya begitu gua ketemu Pak Tino tuh, terus dia tanya, dia nggak tahu ya, sebelumnya dia nggak tahu ya bokap gue meninggal ya. Dia tanya kan, berarti kamu anaknya Pak Salim gitu. Iya, gue bilang. Terus dia tanya, gimana kabarnya bapak? Akhirnya gue bilang kan, maaf Pak, bapak udah nggak ada gitu. Sekitar setahun yang lalu lah. Justru karena bapak nggak ada, makanya saya tinggal sama nyokap berdua gitu kan. Akhirnya kita mutusin untuk kontrak nih yang dekat dengan pasar gitu kan. Nah, kebetulan dapat referensi dari sama pedagang juga di Pasar Impres gitu ya, yang di Jelambar tadi. Di Pasar Pesing tuh ada kontrakan murah gitu kan, dan orangnya baik juga. Nah, kebetulan orang ini kenal sama almarhum bokap gua, referensinya begitu. Akhirnya ya sudah, kita sepakat ngontrak di tempatnya Pak Tino. Nah, akhirnya Pak Tino lanjutin obrolannya.
Kata Pak Tino, berarti kamu anaknya Pak Salim ya? Kalau gitu kebetulan, kata dia kan. Nah, gue bingung nih, kebetulan gimana ya? Iya, karena kamu anaknya Pak Salim, setahu saya bapak kamu tuh bisa ngobatin gitu ya, bisa apa, nolongin orang-orang yang sakit apa gitu kan, yang sakitnya apa ya, aneh-aneh ya. Dan gue nggak paham juga nih, gue masih nggak paham ya, karena gue emang nggak tahu ya. Jadi teman-teman, emang gue nggak paham seperti itu ya. Gue taunya almarhum bokap itu kerjanya di apa sih, kayak lembaga bantuan hukum, kayak LBH. Bokap itu kerjanya di LBH yang gue tahu waktu itu ya. Namanya kalau nggak salah apa sih, lembaga misi clearing ya, Republik Indonesia gitu. Gue pernah lihat kartun namanya gitu kan. Ya emang gue nggak terlalu deket sama almarhum ya, karena gue kan aktivitas gue padat banget di kampus ya dulu. Jadi gue jarang pulang bro. Pokoknya gitu deh, gue taunya bokap gue kerja di LBH gitu kan. Nah makanya begitu Pak Tino ngomong kayak gitu, gue kaget gitu. Nah terus maksudnya gimana nih? Bapak kan udah nggak ada gitu. Maksudnya gimana Pak? Pak Tino ini cerita jadi katanya dia ini punya kontrakan ya, termasuk yang apa sih, yang kontraknya paling banyak lah di daerah situ gitu. Nah dia cerita kalau istrinya ini sakit. Nah sakitnya aneh-aneh gitu kan. Jadi katanya ya, kata Pak Tino itu berapa tahun terakhir ya, 3 tahun terakhir kalau nggak salah ya, itu suka marah-marah gitu. Itu sih bukan sakit ya. Emang karena setorannya. Jadi Pak Tino cerita kalau istrinya ini sakitnya aneh gitu, kayak sakit kayak dikerjain orang gitu kan. Pokoknya nggak normal kayak. Nggak normal gitu kan. Kadang suka marah-marah atau apa sih, tangannya agak lumpuh gitu ya, tangannya kayak kaku gitu ya, kayak stroke tapi bukan stroke. Nah gue bingung, maksudnya gimana Pak? Terus apa hubungannya sama saya gitu? Nah dia bilang, bapak kamu pernah cerita anaknya apa sih, anaknya namanya Hamzah itu mirip-mirip gitu loh, mirip-mirip sama saya gitu, sama bokap gitu kan. Jadi suka apa namanya, suka bantuin apa sih, bokap ya almarhum kalau misalnya ada sesuatu yang aneh-aneh gitu ya. Jadi nggak lama Pak Tino bilang, kalau gitu tapi kamu bisa kan seperti bapak kamu gitu ya. Terus akhirnya gue bilang, oh kalau itu mas saya nggak tahu Pak, mungkin maksud bapak abang saya kali gitu kan. Nah kebetulan kan abang gue suka juga ya, jadi kalau misalnya lu pernah gue ceritain ya, kalau abang gue tuh punya hobi yang rada-rada aneh gitu ya. Jadi suatu ketika waktu gue nongkrong sama abang gue gitu ya, dia lagi ngumpul-ngumpul itu. Nah di tongkrongnya itu teman-temannya itu pada apa ya, pada apa sih, kayak masukin ke badan gitu ya, kayak isi gitu ya. Hobi yang unik ya. Hobi yang unik gitu ya. Ya gue pernah gitu ya, pernah diajak nongkrong sama abang gue gitu ya. Jadi mereka tuh lagi berkumpul nih. Terus satu tuh yang datengin apa namanya, pitung gitu ya, ambil pencaksilat gitu. Terus gak lama ada yang lain yang datengin itu kali apa, kuntilanak gitu ya, kayak sekre gitu apa, raga sukma weh. Nggak, perkumpulan sekre apa, sekte apa bukan komunitas sih, emang nongkrongnya begitu sama temen-temennya itu, rada-rada, makanya gue bilang rada-rada unik gitu kan, bukan aneh, unik ya. Unik. Nah sampai kan suatu ketika kan gue diajak nongkrong gitu, sempat ya gue ceritain ya sama teman-teman ya, yang akhirnya gue tantangin kan, coba dong datengin dong Pangeran Surya Kencana di Gunung Gede gitu. Agak worried juga sih, gue agak ngeri-ngeri sedep juga waktu dia apa sih, tiba-tiba berubah jadi macan gitu kan. Cuma agak lucu sih benernya. Baik, gue percaya dan apa ya, percaya nggak percaya. Nah jadi kembali ke Pak Tino ya. Nah jadi menurut Pak Tino itu gue bisa seperti almarhum gitu loh. Akhirnya gue bilang sama Pak Tino, kalau saya nggak ngerti Pak, mungkin abang saya kali ya gitu kan. Terus Pak Tino bilang lagi kan, lah kamu bukannya yang namanya Hamzah tuh yang apa sekolah di STM
di STM Kampung Jawa gitu kan. Nah ternyata kan bokap suka cerita gitu kan, suka cerita kalau lagi ngumpul sama teman-temannya nih suka nyeritain gitu kan, anaknya yang sekolah di mana gitu kan. Biasa obrolan bapak-bapak ya. Iya, belum bapak-bapak gitu ya. Akhirnya gue bilang sama Pak Tino kan, mungkin abang saya bisa kali gitu ya. Coba nanti saya tanyain ke abang saya kan. Kalau saya nggak paham yang begituan. Dan lagi-lagi emang gue nggak ngerti juga ya. Maksudnya kalau bokap itu suka nolongin atau apa gitu kan. Gue juga baru tahu di saat Pak Tino itu ngomong gitu. Oh, berarti lo taunya pas Pak Tino ngomong Iya, di situ ya, iya. ketemu sama lo gitu ya. Jadi gue agak mikir nih, agak ini juga sih. Apa iya bokap bisa begitu gitu loh. Tapi setahu gue lo dulu kayak nggak percaya kayak gitu. Bukan nggak percaya lagi, emang nggak percaya. Makanya waktu abang gue lagi nongkrong gitu kan, gue ceng-cengin kan. Apaan tuh, acting doang gitu mah kan. Akhirnya sampai gue ditegur sama temennya kan, kalau lu nggak percaya, lu tes aja gitu kan. Makanya gue iseng, gue tes kan, coba datengin Pangeran Surya Kencana, kumbang hitam dari Gunung Gede. Akhirnya didatengin sama dia kan, kayak dimasukin ke badan dia, terus dia rapalan gitu, dia kayak waktu gue pernah ceritain ya sama teman-teman ya. Jadi dia kayak nyium kalung gitu, kalung yang kayak gigi taring gitu. Gua nggak tahu ya. Pokoknya gigi taring ada rantainya gitu deh. Nah dia cium gitu, tiba-tiba tangannya bersedekap, terus dia ngeraung-raung, terus duduk bersila, terus ditanya ayah naon gitu. Makanya gue aneh ini lucu gitu. Tapi yang aneh orangnya maju. Lu kalau pernah nonton film Man Animal ya? Man Animal tuh yang manusia berubah jadi binatang gitu kan, jadi ular, jadi elang, jadi apa gitu kan. Oh dari fisik dia ada perubahan ya? Ada perubahan, orangnya maju. Makanya gue agak kaget juga kan, ngeri-ngeri sedep gue bilang. Makanya gue bilang aneh juga nih tongkrongan nih. Gue berharap malam itu gue pengen pulang gitu. Cuma sama abang gue ditahan. Ya singkat cerita begitu ya. Makanya gue bilang sama Pak Tino, yang suka atau yang yang masuk dengan obrolan kayak gitu, yang paham ya, yang paham tentang masalah mistis-mistis gitu, mungkin abang saya paham, gue bilang kan. Coba nanti saya sampein sama abang saya gitu. Emang masalahnya kenapa? Gue tanya lagi sama Pak Tino kan. Terus Pak Tino lanjutin ya, tadi dia bilang, jadi belakangan ini istrinya itu seperti ada yang guna-guna, ada yang kirim gitu loh. Karena sakitnya itu nggak wajar ya. Makanya gue pikir kan, gue tuh pikirnya positif ya. Dalam hati gue pikir tadi mungkin itu cuma gejala stroke atau apa gitu kan. Nah Pak Tino nambahin, selain tangannya itu kayak lumpuh gitu kan, kayak nggak bisa bergerak. Terus kadang-kadang suka marah-marah, suka ketawa-tawa, terus suka ngomong macam-macam yang seperti bukan dia sebelumnya gitu. Nah kebetulan kan Pak Tino ini kan kayak kayak pengusaha sukses mungkin ya, kontrakannya banyak. Terus dia punya warung juga di dekat kontrakan itu, di bawahnya gitu, dan sampingnya itu wartel. Jadi dia punya 3 usaha ya, sembako, wartel, sama kontrakan. Mantep ya. Pengusaha sukses. Ada tuh pengusaha sukses ya, orang Betawi ya. Tanahnya lebar-lebar gitu. Nah, jadi kontrakannya itu 2 lantai, 2 lantai walaupun bukan bukan batu bata atau bukan bukan pondasi yang ini ya. Jadi kayak kayu-kayu, kayak rumah panggung gitu deh. Makanya gue bilang kalau misalnya ada kereta lewat, itu getarannya tuh dahsyat banget. Gue kadang-kadang juga kaget sendiri kan, kebangun gitu lagi tidur. Apaan nih? Nah, intinya seperti itu ya. Nah singkat cerita ya udah, akhirnya gue ngontrak lah gue di situ ya. Gue nempatin kamar paling depan nih. Dan ternyata saat itu tuh yang nempatin itu cuma 4 keluarga ya, ada 4 orang lah gitu, termasuk gua sama nyokap ya. Sementara ada beberapa kamar yang kosong. Nah, kamar atau satu rumah gitu? Maksudnya ada ruangan-ruangan? Rumahnya panjang gitu ya, kayak blok-blok gitu ya, kayak kos-kosan gitu ya. Kayak sekat-sekat gitu kayak sekat-sekat ya. Tapi dari kayu ya. Iya. Jadi kalau bisik-bisik pun kayak kedengeran gitu ya. Intinya seperti itu.
Nah, dia juga cerita ya, belakangan ini kontrakannya juga sepi gitu. Padahal nggak, kalau tahun-tahun habis Lebaran apalagi ya, itu biasanya kontrakan itu nggak pernah sepi gitu, selalu penuh. Makanya gue tuh termasuk yang apa namanya, mujur gitu ya. Jadi tiba-tiba gue nyari kontrakan, dapat referensi, ternyata Patino kontrakannya banyak yang kosong. Nah, gue diarahin lah ke sana gitu. Singkat cerita begitu. Nah, emang kalau gue perhatiin kontrakannya rada-rada aneh sih ya. Jadi kayak apa ya? Lo inget nggak ya waktu kita main ke STM yang di Serang itu? Sepi, creepy gitu ya, lembab gitu ya. Itu emang Nanti gue ceritain teman-teman ya. Nanti gue ceritain ya. Bagaimana peristiwa kita di STM Serang, Banten ya. zamannya kita masih jadi pogo ya. Oke, jadi singkat cerita, kita gue nempatin di situ ya. Gue berdua sama nyokap jadinya. Yang tadi gue bilang, gue nempatin kamar di lantai 2 itu yang paling depan. Sementara beberapa kamar yang sampai paling ujung tuh kosong semua kan. Jadi kontrakannya itu 7 kontrakan ya, kurang lebih kalau nggak salah 7 kontrakan. Itu ada pada depan 4 sini, depan gitu, depan 3. 2 lantai. 4 karena di paling depannya itu ditempatin juga sama keluarganya ya. Ada beberapa keluarganya, mungkin saudaranya gitu ya, nempatin salah satu kontrakan yang paling depan. Juga. Patino di bawah. Paling bawah. Iya, paling bawah dia, di dekat yang warung sembakonya itu dia. Kan karena dia jaga warung sembako sama wartel. Nah, jadi emang apa ya yang tadi gue bilang ya, kontrakannya itu suasananya agak-agak lembab ya. Gue nggak tahu ya, emang perasaan gue pada waktu itu seperti itu ya. Ini nggak ada hubungannya sama ya, gue takutnya lo nangkepnya apa ya, turunan atau apa ya. Makanya lagi-lagi gue bilang, gue nggak paham ya, lo tahu sendiri kan. Untuk yang seperti gituan tuh gue bener tabu buat gue kan. Bahkan kan gue ceng-cengin kan. Nah, di malam pertama ya, di malam pertama gue ngontrak di situ, itu gue kayak apa ya, kayak mimpi gitu ya, kayak setengah sadar atau setengah enggak gitu ya. Jadi model-model gitu ya. Jadi malam itu gue seperti setengah sadar setengah enggak ya. Itu enggak, sorry. Okay. Di hari pertama lu ngontrak. Di hari pertama itu juga malamnya. Iya. Malamnya itu yang tadi gue bilangnya sekitar jam 1 jam 2-an lah kurang lebih ya. Jadi gue tuh kayak setengah sadar setengah enggak. Itu gue kayak ada yang manggil gitu ya. Jadi di satu ruangan, satu kontrakan yang paling ujung gitu ya, itu kayak ada suara apa sih, manggil-manggil gue. Nah, gue kaget, gue bangun, tapi ini dalam keadaan ini ya, mimpi tadi ya. Keadaan mimpi tapi di lokasi. Di lokasi ya. Di kontrakan itu ya. Iya. Lu tahu yang kayak apa sih, kayak perasaan kayak direp-rep gitu ya. Nah, ya. Modelnya gitu ya. Udah pernah ngalamin. Modelnya gitu ya. Jadi gue tuh ngelihat apa ya, ngelihat ruangan gue. Ngeliat ruangan gue, terus gue bangun terus gue dipanggil ya. Gue dipanggil dari lorong paling ujung itu, suruh gue tuh merapat ke sana. Akhirnya gue keluar, gue jalan, udah gitu kan lantainya tuh dari kayu ya. Lantainya dari kayu, kalau misalnya lu injek tuh bunyi krek gitu ya. Agak lumayan creepy sebenarnya. Tapi emang paling murah sih kontrakannya. Waktu itu gue perasaan gue takut jeblos aja gitu kan. Apalagi deket pinggir rel kereta ya. Kalau goyang itu udah mantep banget deh. Nah, itu di mimpi itu dipanggil apa emang ada? Panggil. Kayak dipanggil. Kayak gue dengar suara sayup-sayup gitu, kayak suara cewek gitu ya. Apa sih, kayak sini gitu kan. Terus kayak ada suara apa sih? Apa ya? Tapi emang nggak sebut nama, makanya gue penasaran kan. Gue bangun, gue telusurin tuh arah yang tempat manggil gue tadi ya. Nah, gue jalan sampai paling ujung itu. Nah, di situ gue lihat ada pintu warnanya pink. Gue nggak tahu ya, pikiran gue pada waktu mungkin dulunya yang tinggal di situ
perempuan atau apa gitu kali ya, karena pintunya warna pink ya, agak Bisa lucu. jadi, bisa. Nah di pintu itu apa sih kayak engsel itu yang bulat tuh, Nah, yang bulat gitu ya, bukan yang begini ya, tapi yang bulat gitu. Nah gue buka tuh, gue buka, lagi-lagi bunyinya kayak apa sih, kayak kontrakan gak pernah kurus, tau gak lo? nah, Jadi kayak ada lama banget ya ya. debu gitu kan, ada sarang laba-laba juga. nah, Nah begitu gue buka, bunyi tuh krek gitu kan. nah. Baru aja gue buka ya, itu gue nyium bau tuh nggak enak ya. Jadi kayak bau ada bangke gitu ya, kayak bau bangke lah, terus bau busuk gitu. Nah, tapi tetap gue paksa untuk buka ya. Nah begitu gue buka, tiba-tiba dari dalam itu kayak biasa tuh keluar kayak beling setan gitu, seret gitu, kayak bayangan-bayangan hitam gitu deh. Makanya kalau misalnya teman-teman ngikutin yang serial apa sih Guru Silat dan Kuntilanak Kodok ya, mirip-mirip seperti itulah. Yang gua tiba-tiba ngebuka suatu pintu ya, suatu ruangan gitu ya, gua buka, terus di dalam itu ada kayak keluar tuh kayak bayangan-bayangan hitam gitu. Nah posisinya sama seperti itu ya. Nah begitu gua buka itu yang tadi gua bilang, bayangan-bayangan itu keluar tuh. Nah tinggal satu sosok bayangan yang di depan gua tuh apa sih kayak monyet gitu ya, gede banget gitu. Terus baunya udah gak enak ya. Oh di Ruangannya itu, di kamar itu ya, di kamar itu. Ini kondisi lo masih mimpi ya? Iya. Di mimpi lo ya? Iya, gue di mimpi gue seperti itu. Nah itu gak lama dia ketawa tuh, wah gitu kan. Lu familiar dengan ketawa itu ya? Oke. Itu cerita yang berbeda ya. Boleh gue ceritain nih, nggak boleh? Oke. Nanti aja lah. Oke nanti ya. Nah, jadi teman-teman ya, ada satu kisah tersendiri ya, tentang Bang Uu ya, tentang suara yang tadi itu. Oke, jadi kedengaran suara itu ya, wah gitu, sampai di kuping itu apa sih suaranya gak enak banget ya, sampai pengeng gitu. Terus gak lama saya nggak lama nyokap gitu kan, gue dibangunin sama nyokap kan, Gus bangun apa bahasa Jawa ya, Gus tangi nah opo kowe gitu. Jadi kata nyokap itu gue kayak yang tadi gue bilang, gue kayak direp-rep gitu. Jadi nyokap ngeliat gue tuh sampai tangan gue begini nih, sampai tangan gue begini kan. Nah gue dibangun tuh sama nyokap tuh, tangi gitu. Kena opo? Akhirnya gue bilang sama nyokap kan, enggak mak, ngimpinya nggak enak gitu. Itu di apa kamar paling ujung ada setannya, gue bilang. Gue bilang gitu sama nyokap. Nah gue penasaran tuh. Nah, saking penasarannya gue bangun. Gue bangun dan gue jalan ke arah kontrakan tadi yang di mimpi gue tuh. Itu sama. Ini Iya. udah sadar ya? Udah sadar ya. Gue udah sadar. Tadi kan gue dibangun sama nyokap kan. Nah saking penasarannya gue pengen lihat bener gak sih gitu. Nah ternyata gue jalan itu seperti di mimpi gue tuh. Jadi gue jalan di yang lantai kayu itu yang tadi yang bunyi krek gitu kan. Nah sampai ujung itu yang gue kaget lagi. Jadi ini gue pertama kali ya, di hari pertama gue ngontrak ya, gue nggak tahu, gue belum jelajahin itu ya. Ibaratnya gue tahunya pada waktu itu kan gue langsung nempatin tuh yang kontrakan yang paling depan kan. Nah begitu gue sampai ujung lorong itu, sampai gue di depan kamar itu yang gue kaget apa? Pintunya warna pink. Sama sesuai yang di mimpi gue. Nah terus udah gitu gagangnya juga bulat. Cuma bedanya di situ digembok. Ada apa sih kayak engsel gitu, terus digembok tuh, gembok yang gede, ada gemboknya. Akhirnya gue penasaran nih. Kuping gue tempelin ke pintu gitu ya. Gue berharap gue dengar suara-suara gitu. Jadi gue seperti dejavu ya, seperti yang gue alamin di mimpi itu ya, yang gue jalan di lorong tuh, terus yang bunyi krek, sampai yang tadi gue bilang gue kaget begitu gue ngeliat pintunya tuh sama warna pink. Nah gue penasaran, gue pengen buka, tapi kan itu digembok ya. Jadi gue goyang-goyangin gitu, klak gitu kan. Nah akhirnya gue penasaran, gue dengerin gitu kuping gue di pintu itu. Nah gue kaget ya, tau-tau ada Patino tuh di tangga yang depan. Jadi tangga ke atas itu yang dari tempatnya Patino itu kan, begitu naik kan langsung kamar gue nih. Terus baru jalan ke
lorong belakang. Dan belakang itu ada tangga lagi ke bawah tuh. Nah di bawah itu ada WC bersama gitu. Nah Patino tuh jalan dari yang apa sih dari kontrakan yang depan, yang dekat kamar gua. Nah gua kaget tuh ngeliat Patino. Patino juga kaget ngeliat gua. Terus ditanya, kamu ngapain Gus? Terus gua diem. Ada kali beberapa menit ya gue datang ke Patino ya. Terus akhirnya gue samperin Patino. Gue mau ceritain ya. Tapi Patino tuh kayak agak-agak marah gitu kan. Kamu ngapain di situ katanya kan. Akhirnya gue deketin Patino. Terus gue bilang, tadi saya denger kayak ada suara-suara gitu Pak di lorong. Tapi mimpi Pak. Patino langsung diem kan. Dia agak lama tuh diem-dieman. Terus kemudian dia nanya, terus ya di mimpi itu saya buka Pak. Tiba-tiba dia langsung marah-marah gitu kan. Aduh, kenapa kamu buka gitu. Terus gue kaget dong. Lah terus emang kenapa gitu kan. Namanya juga mimpi. Namanya juga mimpi. Tiba-tiba dia begitu ya. Jadi kondisinya sama seperti apa sih yang cerita gue di mana di apa yang serial Guru Silat dan Kuntilanak Rawadenok tuh. Yang gue buka pintu, tiba-tiba gue dimarahin sama temen gue tuh. Lu ngapain buka pintu? Harusnya jangan lu buka Gus. Nah gue dijavu lagi nih. Gue seperti pernah ngalamin gitu ya. Jadi tiba-tiba Patino itu tepok jidat tuh. Aduh gitu ya. Kenapa kamu buka Gus? Harusnya jangan kamu buka. Nah tadi gue bilang, jadi gue kayak dejavu gitu ya. Kayak dejavu gue pernah ngalamin peristiwa itu gitu. Nah akhirnya gue tanya sama Patino gitu, emang kenapa Pak? Seperti yang tadi lu bilang kan cuma mimpi gitu. Nah dia nggak ngomong tuh. Dia nggak ngomong apa-apa. Tiba-tiba kayak mukanya agak sedikit kesel gitu kan. Tau-tau dia turun ke bawah. Nah gue penasaran kan. Gue penasaran, gue cuma duduk cuma ngeliatin dia doang ya turun ke bawah ya. Gue nggak tahu dia mau kemana gitu ya. Mungkin dia pikiran gue tuh dia mau ngecek, mungkin dia mau ngecek istrinya kali ya. Waktu itu gue nggak mikir apa sih ya. Gue cuma bingung doang gitu, cuma aneh. Kenapa gitu ya? Emang kenapa kalau gue buka pintu? Nah Patino nggak ngelanjutin, dia langsung turun. Nah akhirnya udah, akhirnya gue masuk lagi ke dalam. Gue sempat diam ya, sempat duduk kayak nyender di apa sih kayak papan gitu ya, papan yang dalam kontrakan ya. Sempat mikirin gitu ya. Asli gue penasaran banget tuh waktu itu ya. Nah malam itu udah selesai gitu ya, udah lewat. Nah, seperti biasa kan, besoknya gue bangun lagi pagi bantuin nyokap kan buka warung. Nah sampai sekitar jam 1 siang itu, begitu udah tutup warung ya, kita kan pulang nih sama-sama ke kontrakan sama nyokap ya, naik beca ya. Nah gue penasaran lagi tuh, gue balik lagi tuh ke pintu itu. Nah di pintu itu kan langsung apa sih kayak palang gitu ya, kayak palang kayu gitu, tapi langsung blank ya, itu samping kanannya tuh kayak tanah kosong gitu, kayak kebun lah. Nah di samping, jadi kamarnya kan begini nih, ini langsung blank gini. Nah di samping ini ternyata ada jendela ya. Nah gue berusaha untuk apa ya, ke arah jendela itu gitu. Gue pengen ngeliat gitu, dalamnya tuh kayak apa. Cuma terlalu jauh jendela itu dari apa sih yang kayu palang itu jauh banget, sementara bawahnya langsung blank ya. Nah gue sempat naik gitu ya, sempat mau ngeliat kayak gini, cuma gue takut jatuh gitu, karena kayu gitu ya. Bentuknya kayak gitu ya. Akhirnya nggak kelihatan sama gue. Nah gue balik lagi, gue turun ke bawah nih. Terus di bawah ada Patino nih, di warungnya ya, di warung sembakonya itu kan. Nah gue sempat mesen kopi dan gue berharap gitu ya, Patino mau ngobrol tuh. Tapi hari itu gue dicuekin tuh. Jadi gue sekali gue negur Patino itu dia kayak cuek gitu kan. Dia ngelayanin orang beli apa segala macam. Gue duduk diem sambil ngopi gitu kan. Habis pesan kopi gue duduk diem berharap dia nyamperin gue terus ngobrol. Ntar dulu, Patino waktu itu si ke kamar itu bener-bener nggak ada penghuninya atau gimana? Karena kan pas kamar yang mana nih? Kamar yang buka itu.
Karena pas lu lagi kondisi ada di situ ya mungkin marahnya karena ngapain nih anak gitu loh. Ya gua nggak paham juga ya, waktu itu gua nggak mikir macam-macam ya. Tapi setahu gua kamar itu kosong gitu ya, soalnya Patino bilang kan nanti kamu nempatin yang di paling depan gitu kan. Dan yang tadi gue ceritain ternyata beberapa tahun ini kan kontrakan itu jarang yang mau ngontrak di tempatnya dia gitu loh. Ya mungkin ada barang-barangnya dia kali. Ya wallahu alam sih, gue nggak tahu ya. Heran juga ya kalau kayak gitu ya. Terus gimana? Oke, jadi hari itu berlalu ya, Patino tuh masih marah-marah sama gue ya. Nah, malam kedua gue sempat tidur lagi ya. Di malam kedua itu gue masih kebayang nih, gue masih ngebayangin malam sebelumnya yang Patino tiba-tiba negur gue, terus yang gue tiba-tiba kok apa sih yang di mimpi gue itu sama gitu loh, sama yang aslinya, yang gue jalan di kayu. Apalagi yang gue kaget yang tadi gue bilang kan, pintu yang di ujung tuh yang warna pink itu sama seperti di mimpi gue gitu. Itu gue masih mikirin tuh, masih kebayang-bayang ya. Nah akhirnya gue turun ke bawah ya. Gue sempat apa sih nongkrong dulu tuh di rel ya. Gue sendirian sambil ngeliatin kontrakan dari jauh gitu. Nah begitu gue nongkrong ya, gue nongkrong di rel ya sebentar gitu ya sambil ngeliatin kontrakan gitu. Nah akhirnya gue masuk nih ke dalam nih. Begitu gue mau masuk ke kamar gue naik ke tangga, itu kayak apa ya, kayak ada kelebatan gitu ya, kayak ada orang lari gitu ya, set gitu ya. Gue kaget ya. Suges kali lu. Iya mungkin ya, mungkin gue kesuges juga, bener juga ya. Asli gue kaget ya, gue langsung diem, terus gue langsung naik ke atas ya. Nah yang tadi gue lihat kayak kelebatan bayang itu lari ke arah kontrakan yang kosong itu. Nah akhirnya gue diem, gue ngeliat lagi nih ke lorong ya. Kan lampu penerangan itu kan nggak gitu terang ya, agak gelap-gelap gitu ya, lampu yang di tengah-tengah lorong gitu kan. Itu ngeliat dari jauh tuh udah kayak apa ya, serem lah gue. Tapi gue juga sebenarnya sama sih, mungkin entah gue doang atau lo atau siapapun ya. Kadang-kadang kalau nempatin rumah atau kayak gue kan pernah pindah kosan gitu kan, kosan baru biasanya gitu kan. Biasanya itu ada aja di hari pertama perkenalan gitu ya. Kalau kata orang-orang sih perkenalan lah kayak gitu. Sering gue juga ngalamin kayak gitu, sering juga. Tapi kan tingkat sensitivitas orang kan beda-beda ya. Iya sih. Lo yang gue anggap waktu itu ya udahlah kayak gitu lah. Iya. Gue pun nganggapnya gitu ya. Jadi di malam kedua itu ya gue lihat tadi ada kayak sekelebatan tuh lari ke arah lorong gitu. Nah gue sempat kaget juga kan. Sempat gue liatin dari jauh itu agak-agak ngeri-ngeri gitu kan. Agak takut juga sih gue sebenarnya, apalagi kan gue sendirian kan, nggak ada yang bangun pada waktu itu ya. Nah gue tinggal sama nyokap gue doang, sementara kontrakan yang lain tuh nggak ada kehidupan gitu. Gue nggak tahu tuh mereka itu ada di dalam atau enggak, tapi kalau gue pulang itu gue jarang ngelihat kontrakan itu ada isinya gitu. Ya biasanya sih kalau yang punya kontrakan atau penjaga kosan itu biasanya kalau ada yang kontrak nggak mungkin cerita, kalau ada sesuatu yang aneh-aneh tuh nggak mungkin cerita. Iya. Nggak bakalan ada yang Tapi kan di awal gitu aja sih. Tapi di awal kan dia bilang dia kenal gitu, dia kenal sama bokap gua. Iya, dia kenal sama ini kan. Pokoknya dia selalu cerita gitu deh. Seolah-olah tuh dia lebih kenal bokap gua ketimbang gua gitu. Karena gua juga kagak tahu kan yang masalah tadi kan. Terus? Nah, akhirnya jadi berapa malam berikutnya ya itu apa sih sebenarnya banyak yang aneh-aneh ya kalau mau gue ceritain ya. Jadi kadang-kadang tuh gue dengar suara apa di ujung lorong gitu ya. Jadi emang gitu ya, malam-malam berikutnya itu banyak banget sebenarnya kalau mau gue ceritain ya, hal-hal aneh yang di sekitar lorong ya. Kayak gue sempat gue dengar kayak ada bunyi-bunyi gitu ya di ujung-ujung lorong gitu itu ya. Lu udah kondisi udah nggak mimpi tuh ya? Itu udah nggak mimpi ya, dalam kondisi sadar itu.
Jadi karena lo tau sendiri kan, kalau kita nongkrong itu sampai jam 1 sampai jam 2 gitu kan. Terus gue balik ke kontrakan tuh sendiri. Ya gitu, banyak yang aneh-aneh gitu ya. Salah satunya yang tadi gue bilang, berapa kali gue ngeliat ada sekelebatan gitu, kayak orang lari ke arah lorong itu, tapi cepet gitu ya, tiba-tiba hilang. Nah kadang-kadang ada bunyi-bunyi apa gitu kan, kayak bunyi gelas jatuh lah atau apa gitu kan. Tapi ya gue pikir kan tikus ya. Gue selalu mikir yang normal-normal aja gitu ya. Mungkin tikus apa yang suka lari-lari di plafon gitu kan, gitu ya. Tapi anehnya selalu arahnya di sudut lorong itu, di kontrakan yang itu. Makanya beberapa kali tuh gue kesana gitu kan, terus gue suka denger gitu, suka nempelin kuping gue gitu kan, penasaran gue, asli gue penasaran banget. Nah satu ketika gue lupa ya di malam keberapa ya, itu masih di minggu-minggu pertama gue ngontrak di situ tuh. Gue denger ya dari kamar gue tuh kayak ada keributan gitu di bawah gitu kan. Nah akhirnya gue bangun, gue turun ya, gue turun. Ternyata Patino itu ada di bawah tangga, ada di bawah tangga. Terus dia ngeliat ke gue, sama nih. Akhirnya kita lihat-lihatan lagi. Terus dia bilang, pas banget lu Gus gitu ya. Sini lu bentar, turun ke bawah gitu. Nah gue diajak turun sama Patino ke bawah. Nah dari situ Patino ngajak gue ke kamarnya dia tuh, ke kamar yang istrinya gitu ya. Lo ingat kan tadi gue cerita ya di awal-awal ya, Patino itu minta bantuan apa sih, yang gue disangkain abang gue gitu ya, yang sebenarnya dia berharap tuh bokap gue masih ada gitu kan. Akhirnya gue diajak ke kamar dia tuh, terus dia bilang, kamu inget nggak yang saya ceritain tuh, kalau istri saya tuh kayak penyakitnya aneh gitu ya. Ya kamu lihat aja deh, siapa tahu kamu paham gitu kan. Soalnya biarpun kamu nggak paham, tapi kan bapak kamu bisa gitu. Dia mikirnya udah apa sih, kayak lu turunan awal gitu. Turunan Ya gue sebenarnya nggak mau mikir macam-macam ya, tapi karena gue nggak enak ya. Yang pertama tuh gue nggak enak karena pertama kali tuh gue ditegur sama dia kan, yang lu kamu ngapain di situ Gus gitu. Itu aja gue pikirin tuh, gue nggak enak banget ya. Sementara gue mau minta maaf ya, yang hari-hari sebelumnya tuh yang gue ngopi gitu kan, tapi dia kayak nyuekin gue. Nah akhirnya gue diajak tuh ke mana, ke kamarnya dia. Nah di kamarnya dia tuh ada kayak dipan gitu ya. Nah istrinya itu ada di situ rebahan gitu ya, sambil diselimutin gitu. Emang mukanya agak-agak aneh sih, pucat gitu, mukanya pucat, rambutnya kusut gitu ya, kayak apa sih, kayak nenek-nenek ya. Gue ngeliatnya udah kayak nenek-nenek ya, serem banget ya. Nah yang lebih creepy lagi ya, begitu gue diajak Patino suruh ngeliat ya. Nah tiba-tiba si ibu ini gitu ya, itu ngeliat gue, matanya merah gitu, kayak ngeliat gimana sih, kayak ngeliat orang marah gitu ya. Yang kalau lu ingat yang waktu kita balik lagi nih, waktu kita yang ke Serang Banten gitu. Oh iya. Lu inget yang cewek yang kesurupan itu ya? Nggak jauh deh, kayak gitu lah ya. Kayak modelnya gitu ya, matanya ngeliat lu gini gitu. Modelnya kayak gitu ya. Asli gue merinding ya, waktu itu gue merinding ya, gue takut ya. Terus gue bilang sama Patino kan, Pak emang kayaknya nih, emang aneh sih Pak. Gimana kalau misalnya langsung gue tanyain aja sama abang gue ya, sekarang ya. Gue bilang gitu sama Patino kan. Nah abang gue kan tinggalnya nggak jauh dari situ ya, di Pesing ya, di kebun pisang lah. Lu tau ya kebun pisang ya, nggak jauh dari Pasar Impres ya. Nah Patino bilang gitu, emang dari kemarin kamu nggak tanya sama abang kamu gitu. Gue bilang ya nggak sempet ketemu Pak. Abang saya juga lagi sibuk gitu. Akhirnya gue bilang sama Patino ya, cobalah ntar besok gue ke abang gue lah, gue kasih tahu ya. Ya udah selesai tuh. Nah akhirnya gue balik lagi ke atas. Ya itu kalau nggak salah sekitar jam berapa ya, jam 10 jam 11 ya. Gue balik lagi ke atas, gue izin sama nyokap gue ya, gue mau ke abang gue. Terus nyokap juga akhirnya nitip ya. Oke. Jadi
pas gue balik ya, gue ke atas itu kan gue minta izin sama nyokap ya. Gue bilang gue mau ke abang gue. Akhirnya nyokap nitip tuh, nitip buah-buahan lah, buat gue bawa ke rumah abang gue kan, nitip buat istrinya kan. Nah malam itu juga akhirnya gue ke abang gue ya, yang di mana, di Bon Pisang, di Almanah ya, dekat Masjid Almanah. Nah sampai situ ternyata abang gue nggak ada ya. Abang gue nggak ada, gue ketemu istrinya. Nah lu tahu sendiri kan, sama istrinya gue nggak begitu deket ya. Singkat cerita gue nggak mau lama-lama dari situ lah. Akhirnya gue titipin tuh buah-buahan sama istrinya. Gue nitip pesan juga, nanti kalau A pulang suruh kontrakan dicariin nyokap, gue bilang kan. Ya udah. Nah gue balik tuh akhirnya kan, gue balik. Nah ternyata gue ketemu teman-teman gue yang di Bon Pisang ya. Akhirnya gue nongkrong dulu sama mereka sebentar. Nah sekitar jam 1, jam setengah 2-an lah gue balik. Gue balik. Nah sampai rumah itu capek nih ya. Asli gue capek banget, ngantuk banget ya. Nah gue naik ke atas, nyokap gue udah tidur nih. Akhirnya gue rebahan tuh. Gue rebahan samping nyokap gue. Tiba-tiba gue ngalamin seperti yang malam pertama itu yang tadi gue ceritain tuh. Ya. Jadi gue kayak ngimpi lagi, kayak direp-rep gitu ya. Tapi yang anehnya itu ya, posisi gue di dalam mimpi itu yang diantara sadar dan nggak sadar ya, itu bukan di tempat gue, gitu. Bukan di kontrakan gue. Tapi lu tahu di mana? Di kontrakan paling ujung. Jadi gue mimpinya itu di kontrakan yang paling ujung itu, yang tadi itu yang kamar warna pink itu yang digembok. Nah gue ada di dalam situ. Jadi gue rebahan ya. Tiba-tiba gue rebahan, gue ngeliat ke atas. Tempatnya itu banyak ini ya, banyak sarang laba-laba ya. Terus berdebu-berdebu gitu. Nah sebelah kanan itu kayak ada apa sih? Kayak ada lukisan gitu di dinding. Tapi samar-samar gitu kan, nggak terlalu kelihatan gitu. Karena kan lampunya nggak gitu terang ya, nggak ada lampu malah di situ ya, cuma ada cahaya dikit lah, cahaya bulannya gitu ya. Kayak itu kelihatan kayak siluet gitu, kayak ada lukisan di dinding itu kayak perempuan gitu, tuh rambut panjang gitu, tapi samar-samar ya, gue nggak begitu pasti ya. Karena itu kejadiannya kan di antara gue sadar dan tidak sadar, gue mimpi gitu ya. Nah di kondisi itu gue tuh rebahan di kamar yang ujung itu di lorong. Nah tiba-tiba dari pintu itu kebuka itu. Pintu tuh kebuka kayak gedebok gitu, kencang banget ya. Nah, kondisi berarti lu di dalam ya? Kondisi gue di dalam, gue lagi rebahan. Lagi telentang gitu kan. Terus pintu itu buka sendiri, kencang banget, kayak ada ngedobrak kan, blok gitu. Nah, masuk tuh anjing hitam. Masuk anjing hitam, itu langsung gigit kaki gue sebelah kanan. Gigit, tarik gitu kan, sempet gue berontak gitu kan, kaki gue gini-gini kan, tuh nggak lepas ya. Nah ditambah nggak lama makin rame tuh, tiba-tiba masuk lagi kayak beberapa sosok ya, sekitar ada 4 atau 5 sosok gitu ya. Itu kayak apa ya, kayak pedek-pedek segini, bogel-bogel gitu kan, tapi rambutnya gondrong. Nah itu lari tuh masuk tiba-tiba masuk ngeringsek ke dalam kamar, tiba-tiba gue dikeroyok gitu, kayak gue dipukulin gitu. Tangan gue ditarik nih, tangan kanan gue ditarik, kirinya ditarik gitu ya, tarik, rambut gue dijenggut-jenggut kayak mau dipentokin ke tembok. Nah sebelah kiri lari lagi, sebelah kiri gue nih, kaki kiri gue ditarik lagi. Jadi kondisinya itu tangan kanan ditarik nih, tangan kiri gitu kan, rambut dijenggut-jenggut gitu. Sementara yang bogel satu lagi megangin kaki gue sambil naik-naik. Nah yang anjing hitam itu masih gigit di sebelah kanan gue. Akhirnya gue baca sebisanya, gue baca ayat kursi atau trikol gitu kan. Nah gak lama gue tandang gini kan, kaki gue, anjing itu kelempar ke sudut ruangan gitu, bubok gitu kan. Nah, lukisan tuh jatuh, jedak. Terus udah gitu yang sebelah kanan ini gue banting ya, gue banting ke kiri, terus gue lempar lagi, dar gitu kan. Tapi akhirnya dia balik lagi nangkap gue sebelah kanan nih, masih tarik lagi. Gue baca ayat kursi lagi, gue baca trikul, terus gue ulang-ulang gitu kan. Nah terakhir kepegang tuh, yang gondrong sebelah kanan kepegang, gue cekek kenceng banget. Nah
yang anehnya lagi kan bentuknya kan kayak apa sih, kayak kurcaci gitu ya. Nah begitu gue cekek lehernya itu tiba-tiba kayak ngelucut deh, kayak tiba-tiba menciut. Menciut tuh gitu kan, kecil gitu, sampai gue cekek gitu, sampai gue liatin tuh, gue baca udah mati lo gitu. Nah nggak lama gue dikagetin lagi, bangunin lagi gue sama nyokap gitu kan. Gus, tangyo. Nah, banguninnya lebih ekstrim lagi dari yang di malam pertama ya. Kalau malam pertama dia cuma geser-geser gue. Kalau yang ini enggak. Jadi kaki gue tuh kayak dipegang-pegang sama nyokap gue tuh. Nyokap gue kayak takut gitu ya, kayak mau nangis gitu kan. Tangi Gus, tangi. Kowe nang opo? Kowe ku nang opo gitu. Jadi nyokap kan Jawa ya. Jadi maksud dia tuh, kamu kenapa gitu kan? Kamu kenapa gitu. Sambil bergeser-geser tuh. Akhirnya gue kebangun, kaget, gue ngeliat nyokap gue tuh kayak apa ya, kayak orang panik gitu ya, mau nangis juga. Nah akhirnya terus gue tanya sama nyokap, emang saya kenapa mak gitu? Kamu itu kaki kamu begini-gini nendang gitu kan. Terus udah gitu tangannya begini-gini tadi ya, sambil mulutnya gitu kan. Akhirnya gue bilang sama nyokap kan, terus mak kena tendang nggak gitu kan? Nah, alhamdulillah mak gue bilang nggak kena gitu kan. Cuma mak gue langsung digeser-geser gitu sambil tangi Gus, kowe nang opo gitu. Gue ngeliat kayak gitu panik juga ya. Gue ngeliat nyokap gue panik, akhirnya gue ceritain kan. Akhirnya gue cerita sama nyokap, ngimpi lagi mak, tapi ngimpinya tuh bukan di sini, tapi di kamar yang paling ujung mak, yang banyak setannya itu, gue bilang. Terus udah gitu kaki saya tuh digigit sama anjing hitam gede banget kan. Terus saya ditarik-tarik, dikeroyok gitu, rambutnya dijenggut-jenggut. Nyokap tuh diem, langsung bete gitu kan. Ya wis lah, pindah. Nah, nyokap ngajakin pindah tuh akhirnya kan. Ya udah, kita pindah aja deh, nggak usah nurusin lagi. Udah habisin bulan ini aja kata dia kan. Akhirnya gue bilang sama nyokap kan, mak kalau pindah tuh ribet gitu kan. Perabotan banyak, ribet lagi, nyari kontrakan lagi gitu kan. Udah bener ya, dapat kontrakan yang murah kayak gini kan. Tahu sendiri kontrakan tuh rame banget, semua pada keisi. Kita udah nyari kan. Akhirnya udah, akhirnya gue sama nyokap, ya udahlah, karena nyokap maksa apa sih, nggak betah juga mungkin yang ngeliat gue berapa malam tuh kayak gitu mulu, kayak digangguin terus kan. Akhirnya gue sepakat sama nyokap itu ya, gue ngabisin bulan ini selesai, terus gue nyari lagi kan, mau pindah lah ntar kemana gitu nggak tahu. Tapi ya harus ngomong dulu sama Pak Tino kan, gak enak kan, karena udah kenal juga kan. Ini mimpi yang kedua ini lu cerita sama Pak Tino? Belum, kondisinya ya gue cerita, tapi kan udah tuh akhirnya gue tidur nih akhirnya gue gak bisa tidur ya. Akhirnya setelah peristiwa itu gue keluar, gue bilang sama nyokap gue, saya mau keluar dulu deh, mau ke rel, mau duduk sebentar gitu kan. Nah gue turun, gue balik lagi ya, gue duduk di rel ya, tempat biasa perenungan ya. Dulu situ lama banget ya, gue ambil ngerokok gitu sambil ngeliatin kontrakan, sambil mikirin gitu kan. Ini kalau tiap malam gue diginin mulu mah nggak betah juga gue gitu kan. Nah gue mikirnya gitu, jadi mungkin aja ya kenapa tuh kontrakan sepi, nggak ada yang mau ngontrak di situ ya. Mungkin karena mungkin diganggu terus kali ya. Iya. Soalnya gue aja yang baru aja gue digangguin terus kan. Iya, mungkinan sih itu. Akhirnya nggak lama tuh gue lagi duduk sendirian gitu. Kayak sekitar kayak bunyi terakhir lu tau nggak, yang ngaji-ngaji gitu, mau menjelang subuh lah. Kan nggak jauh kan masjid tuh ada tuh yang dekat sekolah At-Taqwa tuh. Seberang rel kan ada sekolah ini SMP At-Taqwa ya. Nah, tiba-tiba Pak Tino keluar, gue kaget juga kan. Belum waktunya subuh lu udah keluar gitu dalam hati gue. Lagian nggak mungkin juga Pak Tino sholat subuh ya. Ada rebel banget ya, rebelian banget ya, preman ya. Udah gitu Pak Tino tuh tiba-tiba keluar ya, pakai celana pendek ya, dia buka baju gitu kan, perutnya buncit-buncit pendek gitu kan. Nggak lama ngeliatin gue tolak pinggang gitu, masuk sebentar, keluar lagi, terus langsung nyamperin gue. Gue udah mati, wah marah lagi nih gue. Aduh, tegur lagi nih gue bilang kan. Tapi kondisi lu belum cerita ya? Belum cerita gue. Nah, nggak lama dia duduk nih samping gue nih, bakar rokok, terus lempar rokoknya ke depan gue, rokok filter gitu ya. Gus, ngerokok Gus gitu. Jadi lama tuh,
ada kali diem-dieman kan sambil ngerokok bus gitu. Akhirnya gue tanya kan, kenapa lagi Pak? Ada yang salah lagi saya. Akhirnya dia tarik napas. Apa sih? Dia bilang dia tuh kebangun ya. Dia tuh kebangun karena istrinya itu nyakar-nyakar dia gitu. Jadi istrinya tuh kayak berontak gitu ya. Terus kayak megang-megang dia gitu, kayak mau nyakar-nyakar gitu kan. Nah dia kaget tuh, akhirnya mah ditenangin, dia kebangun, keluar ngeliat gua gitu. Terus dia duduk samping gua, dia ceritakan kayak gitu kan, iya bini gua tau-tau bangun terus nyakar-nyakar gua Gus. Udah gitu dia nambahin ya, dia bilang kayaknya makin parah nih gitu, ini harus buru-buru diobatin gitu. Lu udah ngomong sama abang lu belum katanya? Akhirnya gue bilang kan, tadi saya ke tempat AA tapi nggak ketemu sih Pak. Ya udah ntar lihat besok aja deh. Nah akhirnya malam itu selesai. Akhirnya tiba-tiba kan azan ya, tiba-tiba azan. Akhirnya gue bilang, Pak gue istirahat dulu ya, soalnya gue mau buka warung gitu. Abis subuh itu gue pasti bantuin nyokap untuk buka warung ya. Nah akhirnya gue masuk ke dalam nih. Gue masuk ke dalam, selesai tuh. Paginya kan gue buka warungan biasa kan, bantuin nyokap. Nah gue pulang sekitar jam 1 deh, jam 1:30. Nah udah lama pas gue balik, tiba-tiba gue ngeliat bininya tuh ada di warung sembako. Di warung sembako duduk sambil ngobrol sama dia kan. Terus gue lihat ya, akhirnya gue naik ke atas kan, gue tegur dulu kan. Gue rada kaget sih sebenarnya sih, soalnya kan nggak mungkin ya, maksudnya dalam arti yang malam sebelumnya itu dia masih duduk di dipan ya, masih dalam keadaan parah ya, apalagi malam apalagi malamnya dibilang istrinya itu megang-megang dia tuh kayak nyakar-nyakar tuh, dia ceritanya gitu sih. Nah tapi begitu gue pulang ngeliat bininya tuh udah ngobrol gitu di warung sembako. Akhirnya gue ke atas, nggak lama gue duduk di tangga sambil nungguin nyokap kan. Nyokap kan pulangnya misa ya, dia nyusul ya, katanya dia mau belanja dulu, belanja ke mana, ke pasar Angke ya, belanja buah ya. Nah gue pulang duluan, nah gue nungguin di depan tangga tuh, di atas kontrakan gitu ya, duduk gitu sambil nungguin nyokap. Nah Patino akhirnya gue ngeliat Patino tuh keluar terus ke tangga gitu ngeliat gue. Betul naik lagi tuh, gue tegur kan, Pak ngopi gue bilang kan. Ada tuh nyamperin gue terus duduk tuh di depan gue tuh. Jadi kita sama nih di tangga nih, samping-sampingan gitu. Terus dia bilang ya, kamu semalam tuh ngapain, kata dia. Lah ngapain kenapa, gue bilang kan. Iya tuh kok tiba-tiba bini gue jadi agak mendingan, dia bilang. Gue diem dong. Maksudnya gimana Pak? Iya. Kamu ingat kan yang yang tadi malam saya bilang dia nyakar-nyakar ya? Iya tahu, gue bilang. Iya, tapi paginya tiba-tiba bini gue langsung kayak biasa lagi gitu. Jadi gimana ya Bu? Jadi kayak kayak normal lagi gitu loh. Udah mendingan lah ya? Udah mendingan lah. Nah akhirnya dia tanya sama gue, kamu ngapain semalam? Gue masih bingung ya, gue ngapain gitu. Akhirnya gue ceritain kan, saya rada-rada aneh sih Pak sama kontrakan paling ujung Pak. Terus dia diem ya, terus maksudnya gimana, kata dia. Akhirnya gue ceritain kan, jadi gini Pak, jujur-jujuran aja nih gue bilang kan, itu di kontrakan ujung itu sebenarnya ada apaan gitu. Kenapa sih digembok? Emang nggak ada kontrak di sana gitu. Dia diem tuh, akhirnya gue cerita ya. Jadi gue ceritain malam pertama Pak saya di sini tuh saya udah diganggu, gue bilang kan. Gue udah diganggu, tiba-tiba gue disuruh ada yang manggil di ujung sana gitu kan.
Udah gitu kan, itu yang bapak, yang saya yang saya pikir bapak tuh marah sama saya pak, gitu. Ingat gak bapak yang negur saya, kamu ngapain Gus di sono gitu. Nah itu saya pastiin pak, soalnya malamnya tuh saya ngimpi tuh saya dipanggil di sana, gitu. Dipanggil ke sana, terus penasaran, saya buka pak, tiba-tiba di dalamnya itu ada kayak monyet hitam gitu kan, gue bilang kan ada yang belingsatan gitu. Terus udah gitu, yang berikutnya yang tadi malam yang bapak tanya nih, kamu ngapain tuh? Akhirnya gue ceritain kan, nah, tadi malam itu saya ngimpi lagi, tapi mimpinya saya nggak jalan, saya ngimpinya saya di dalam sono. Nah di dalam sono itu saya dikeroyok sama anjing hitam, sama apa sih makhluk bogel-bogel gitu deh, nyakar-nyakar gitu kan. Akhirnya udah gue baca-bacain aja pak. Sempat si Patino. Jadi cuma ngeliatin dia bete gitu kan, apa ya dibilang ya, pokoknya singkat cerita, tiba-tiba dia cerita yang apa, dia bilang kenapa dia marah-marah ya. Kenapa dia marah-marah? Karena pada waktu itu harusnya gue jangan buka pintu ya, tapi kan di mimpi gitu. Itu di mimpi gitu kan. Nah gak lama dia cerita gitu kan, kalau sebenarnya di sekitar kontrakan itu ada nggak suka sama dia gitu loh, ada nggak suka sama dia, biasalah apa sih kayak persaingan gitu kan sama tetangga gitu kan. Nah udah gitu dia nyimpen sesuatu ya, katanya dia nyimpen sesuatu di ujung sono. Jadi gini lu kalau misalnya satu rumah ya, atau lu tau nggak kalau misalnya real estate gitu ya, perumahan ya, perumahan itu ada satu rumah yang kosong gitu ya, tau nggak lu? Satu rumah yang kosong, kadang-kadang nomor 13 itu nggak ada gitu kan, dan rumah itu sengaja dikosongin biar ada apa sosok apa, ada sesuatu yang ninggalin rumah itu biar nggak ada yang ganggu gitu loh, maksudnya gimana sih? Baru denger gua. Hah? Gak beneran, lu baru denger deh. Gue juga baru tahu. Nggak, coba cek deh. Iya sih. Iya, jadi perumahan itu kalau dibikin itu mereka akan sisain satu rumah atau 2 rumah yang nggak boleh diisi gitu loh, sengaja dikosongin. Gue nggak ngerti maksudnya apa ya, tapi gue pernah dengar seperti itu ya. Jadi supaya yang ganggu itu dikasih tempat tinggal gitu loh maksudnya. Nah ternyata Patino seperti itu gitu. Dia sengaja satu kontrakan tuh sama dia dikosongin dan digembok gitu loh, untuk supaya nanti kalau misalnya ada apa tuh apa ya yang jaga gitu loh. Gue bilang itu yang lu bilang tadi, nyimpen sesuatu tuh apa? Dia ceritanya gitu ya, dia bilang dia nyimpen sesuatu, dia tinggalin di situ untuk jagain kontrakan dia supaya nggak diganggu sama pesaingnya gitu, sama yang lain gitu. Nah tapi belakangan ini itu kontrakan jadi sepi gitu kan. Apalagi ditambah istri dia sakit. Nah dia nyangkanya tuh ada tetangga yang sebelah tuh yang punya kontrakan juga yang gede tuh. Oh mungkin efek dari itu kali ya. Gua nggak tahu deh. Yang gua paham pada waktu itu ini pasca kejadian itu ya. Pokoknya terakhir dia bilang kayak gitu ya. Terus dia nambahin lagi, harusnya jangan lu buka Gus gitu kan. Karena begitu lu buka, yang jaga keluar gitu kan. Jadi sengaja saya kunci biar dia jaga. Tapi kamu buka, jadi keluar tuh, gitu kan. Nah anehnya begitu dia keluar ya, istrinya langsung ini apa, langsung tiba-tiba kayak pulih gitu ya, kayak gimana sih, kayak nggak sakit lagi gitu kan. Makanya dia kaget juga tuh. Yang awalnya dia pikir, dia kan sempat cerita ya, katanya ada pesaing dia yang nyerang gitu ya, ada pesaing dia yang nyerang supaya apa sih, gangguin supaya kontraknya dia sepi gitu kan. Jadi akhirnya gue mikir yang tadi lu bilang ya. Jadi sebenarnya yang bikin istrinya sakit ya, itu sosok itu gitu loh. Ngerti nggak, lu paham gak lo? Iya. Berarti bukan serangan dari luar dong. Bukan serangan dari luar gitu, suzon ya. Nah, itu tambah lagi dengan gue cerita kan. Akhirnya pasca ini terjadi kan, gue ketemu abang gue nih, gue ceritain apa adanya sama abang gue, jedar gitu kan. Mungkin gini ya, saya digangguin di rumah itu nih. Gue juga nggak begitu, nggak ngerti lah masalah kayak gitu. Mungkin jadi beda mungkin kalau itu nyerangannya secara mungkin apa, secara bisnis dia pesaing dia.
cuman mungkin yang disimpan sama dia tuh di ruang kosong itu, di kamar kosong itu mungkin efeknya ya sakit ke si istrinya gitu. Kalau gue cerita sama abang gue ya, yang begitu abang gue nimpalin, gue sama abang gue sepaham gitu loh. Jadi yang ganggu istrinya itu, yang menurut Patino itu istrinya tuh begitu ya, sakit begitu karena apa sih, makhluk astral atau apa segala macem, itu dari dia sendiri gitu loh. Dari dia sendiri gitu loh, dari bawaan. Ya lu lagi ngapain gitu. Ibaratnya dari pasukan dia. Yang gue bingung lagi, lu dapat ilmu apa gitu kan? Maksudnya dapat informasi dari mana ya? Jadi gue sih agak aneh ya, maksudnya bukannya itu, kalau logikanya gini, itu kan buat jadi kayak tameng buat dia nahan dia kan, buat ibaratnya katakanlah buat nahan serangan dari luar. Tapi kenapa efeknya jadi ya? Yang lebih gue bingung itu, lu ngapain? Berarti lu punya ritual nih, lu punya ilmu gitu, lu punya, gue nggak tahu ya, mungkin lu dapat dari, mungkin dia cerita dari gurunya atau mungkin dari apa gitu. Dia melihara setan gitu buat jagain kontrakan dia gitu kan. Nah akhirnya kan yang jadi masalah, yang ngontrak di situ kan jadi keganggu kan. Gua aja baru pertama kali langsung dihajar begitu kan. Gue mikir ya mungkin itu bisa jadi kontrakan itu jadi kosong, nggak ada yang mau ngontrak di situ karena diganggu juga gitu kan. Mungkin karena pemahaman si Patino ini bukan yang dari penjaganya itu. Tapi dia pikir dari luar. Tapi ada yang lagi yang lucu ya, yang lucu apa namanya? Dia bilang apa ya? Makasih banget ya Gus ya, kata dia kan. Jadi seolah-olah tuh apa sih, apa ya yang ngelakuin itu gue gitu sih. Gimana sih? Gue bingung nih. Ya mungkin. Jadi tiba-tiba dia makasih, terus ngasih gue, dia tadi mau ngasih gue duit ya. Akhirnya kan, gue cerita kan, gue mau nyokap gue mau pindah gitu, karena gue digangguin mulu gitu kan. Akhirnya dia malah jadi baik kan. Yang akhirnya berapa hari kemudian gue dikasih sembako, gula, gue dikasih ya mungkin itu tadi apa gitu kan. Yang bilang karena lu apa namanya, gue disangka tuh gue ngobatin, gue ngelakuin ritual gitu, padahal gue ceritain. Lu juga apa namanya, tahu sih sih maksudnya dari bokap lo gitu. Iya, maksudnya, tapi kan pertama dia marah-marah ya. Dia bilang apa, dia nyalain gue loh. Harusnya lu jangan buka karena penjaganya keluar gitu kan. Nah begitu nggak lama dia bilang makasih. Katanya gue ngeritual gitu loh. Makanya dia tanya kan, tadi malam kamu ngapain gitu, kok tiba-tiba istri saya bisa langsung normal, balik lagi normal gitu. Ada sebel gue ya. Ini baru sadar mungkin tapi. Akhirnya begitu yang gue ceritain sama abang gue kan, akhirnya gue apa sih, setelah itu kan gue cerita sama abang gue ya, gue balik lagi gue bilang sama Patino kan. Akhirnya gue pastiin lagi gitu kan. Gue bilang lagi sama seperti waktu yang dia bilang makasih, yang waktu gue duduk di tangga ya, gue bilang sama dia ya, sebenarnya gini Pak, Papa salah paham nih, nggak ada yang nyerang Bapak gitu kan, Bapak suzon nih. Justru yang bikin masalah itu Bapak sendiri gitu loh. Jadi selama ini yang bikin dia sakit, yang bikin kontrakannya itu sepi, karena dia bergantung sama si sosok ini, seolah-olah sosok itu yang setan ini, yang monyet hitam ini yang gue lihat. Yang sempet anak buahnya itu mungkin kan seperti yang gue cekek ya. Gue nggak tahu ya apakah dia marah mau gue, dia kabur gitu, dia benci mungkin ya. Akhirnya apa, mungkin karena gue buka, akhirnya dia terusik gitu. Masih dia terusik, terus akhirnya dia nyerang gue dengan anjing hitam apa segala macam gitu kan, mau ngusir gue supaya gue pindah kan. Tapi dia nggak tahu ya, akhirnya ketangkap satu yang gue banting-banting tuh, yang gue apa, gue cek, mati lo, anjingnya gue tendang juga kan. Tapi dari situ udah masih lanjut mimpi lagi atau? Pokoknya setelah itu karena maksudnya ya, si pasca udah mulai sembuh gitu kayak setelah itu gue semenjak gue dikasih beras ya, beras, kopi, gula gitu kan, rokok kadang gratis juga kan. Nah, nyokap kan seneng nih. Akhirnya nyokap nggak jadi pindah nih, nggak jadi mesti pindah karena betah kan. Patino jadi baik begitu gitu kan. Wah mungkin karena dulu kenal sama bapak kali mak, gue bilang kan, karena kita apa sih anaknya apa Pak Salim gitu kan. Udah gitu ditambah lagi kan istrinya udah sembuh nih, udah mendingan nih. Tapi ya emang sih setelah pas kejadian itu gue udah nggak pernah mimpi lagi di situ. Udah nggak mimpi lagi.
beberapa pernah ngimpi gitu ya, pernah apa sih konflik juga, tapi bukan yang dari situ, tapi dari kontrakan sebelah. Kocak lagi jadi sebelah. Iya, nggak, soalnya lucu apa sih, tiba-tiba gue direp-rep gitu ya, direp-rep, tapi bukan dari situ, tapi apa sih, sempat ketangkap gitu ya, tapi mental lari ke kontrakan sebelah. Nah, nggak lama gue bangun, tiba-tiba mati lampu tuh, kayak budor gitu kan, kayak ada konslet listrik di sebelah. Nah, yang punya kontrakan itu kan apa namanya, yang ngurusin tuh anak yang punya kontrakannya, cewek ya. Badannya agak montok sih ya. Jadi yang lucu ini ya, yang lucu begitu konsleting di kontrakan sebelah, kan yang punya kontrakannya tadi gue bilang ya, yang cewek itu kan kaget, dia teriak gitu kan dari kamar mandi, dia langsung lari nih, langsung keluar, jadi keluar tuh bugil. Ini yang lucu gitu ya. Jadi begitu gue mimpi, gue lempar gitu kan, dar gue kebangun kan, nyokap gue dibangunin kan, nyokap pikir gue kenapa-napa lagi kan. Nah, tiba-tiba konsleting di kontrakan sebelah kenceng kan, drak gitu kan. Nah, terus ada yang teriak tuh, gitu kan. Cewek keluar tuh dari kamar mandi, itu lari keluar bugil itu. Akhirnya balik lagi masuk, begitu apa ya, begitu kelihatan nama gua kan gue di atas gitu kan kelihatan dari atas tuh kan. Untung sih gue sih. Itu kocak banget. Itu udah aman tuh ya situ ya. Udah aman. Dia keluar telanjang gitu. Dia teriak, ngeliat gue teriak gitu. Dia masuk lagi kamar mandi. Aduh, kocak. Ya, alhamdulillah ini gue udah nggak pernah mimpi yang dari kontrakan itu ya. Cuma paling yang dari kontrakan sebelah yang tadi gue ceritain. Gitu sih ceritanya sih. Pokoknya singkat cerita, gue masih lanjut sekitar 2 bulan 3 bulan dah. 3 bulan 4 bulan lah, kurang lebih lah. Sampai akhirnya gue pindah nih ke Kampung Anyar di belakang pasar ya. Nah, itu nanti ada cerita lagi tuh. Seru lagi. Ya gitu deh pokoknya deh. Tapi apa ya? Lu percaya gitu ya untuk gue pernah cerita ya. Jadi gini, gue pernah ceritain juga sama beberapa teman gitu ya. Perihal mimpi gue yang gue seperti gue bangun gitu ya, gue keluar, padahal gue dalam keadaan tidak sadar gitu kan. Nah, ada yang namanya astral projection gitu ya, yang raga lu keluar dari dalam badan lu gitu ya. Gue nggak percaya yang kayak gitu ya. Karena yang gue alami pada waktu itu, gue mimpi, nggak bener-bener. Walaupun begitu gue mastiin itu benar terjadi ya. Itu benar terjadi seperti nyata, karena yang tadi gue ceritain kan, gue penasaran, gue bangun, gue telusurin itu, gue seperti di Javu, gue ngeliatin lorong gitu kan, bunyinya juga sama, krek-krek gitu kan, dengan pintu yang sama warna pink, cuma bedanya itu digembok doang. Astral projection, apa sih, ruh lu keluar dari badan lu gitu ya, gila mantap ya. Tahu itu pernah ada indigo ya, lu inget nggak yang gue ceritain? Yang gue bilang ada seorang indigo itu, raganya bisa keluar, bisa melalang buana gitu. Tapi sadar itu dia? Sadar. Atau gimana? Dia sadar, katanya dia ngeliat raganya sendiri. Mimpi atau gimana? Enggak. Kayak orang mimpi atau gitu? Enggak, dia keluar dari raganya. Jadi dia cerita, dia ngeliat raganya gitu. Dia ngeliat raganya lagi berbaring gitu ya. Terus dia berusaha untuk ngasih tahu orang-orang sekitarnya gitu kan. Cuma begitu dia pegang, blank gitu kan. Iya. Nembus gitu kan. Itu tempat gue bantah tuh. Kenapa gue bantah gitu ya? Karena yang gue alamin ya, beberapa kali yang gue alamin waktu di Gunung Pangrango atau yang tadi yang gue cerita itu gue mimpi gitu. Jadi bukannya ruh gue keluar gitu dari raga gue. Ibaratnya kalau ruh iya. Kayak di film-film sih. Enggak lah. Kalau ruh udah berpisah dari jasad ya, dari raga, namanya apa? Mati lah. Gue mati dong pada waktu itu. Enggak. Kalau gue lebih apa ya? Gue lebih ke memahaminnya adalah bahwa tuh sosok itu membuat tipu daya atau memvisualisasi apa yang ada di pikiran gue gitu loh. Jadi kayak ngegambarin modelnya seperti ini nih gitu kan. Toh akhirnya gue keluar juga lewat lorong tadi juga kan. Jadi dia berharap gue ngelewatin lorong itu gitu kan. Dan dia berharap gue sampai di depan pintu. Gue nggak tahu tujuan dia apa gitu kan. Nah ternyata gue
sesuai dengan apa yang dia mau gitu kan. Gue keluar, gue jangan penasarannya gue keluar, gue ngelewatin. Jadi gue seolah kayak membenarkan gitu loh. Gitu sih, kalau gue mau ini gitu. Jadi tipu daya si setan atau jin ini gitu untuk memvisualisasiin gambaran itu di kepala kita. Jadi bukan ruhnya yang keluar dari raga gitu. Nah itu sempat gue bahas juga kan masalah astral projection gitu. Menurut lu gimana tuh? Nah, lu sendiri gimana? Lu percaya dengan astral projection itu? Ya. Ruh keluar dari raga itu? Baru-baru denger sih gue. Sakti banget ya? Kayak pernah lihat sih kayak di film-film gitu aja. Cuman kalau yang lu bilang ada kayak gitu nyata kayaknya. Tapi lu setuju nggak sama yang gue bahas tadi? Gue tuh bukan ruh gue yang keluar. Iya, gue nggak setuju sih. Kalau kayak gitu nggak setuju. Oke. Jadi begitu ceritanya bang. Udah malam nih. Jadi gue yang nutup. Oke teman-teman. Jadi itu sekilas ya cerita tentang pengalaman gue bagaimana gue mengalami situasi yang kayak gitu ya. Jadi lagi-lagi yang kita bahas masalah astral projection itu bukan ruh lu yang keluar dari raga ya. Karena kalau ruh udah keluar dari jasad gitu, nggak ada lain namanya mati ya. Jadi balik lagi itu hanya visualisasi dari tipu daya jin atau setan gitu ya. Yang memanfaatkan mindset kita atau menyuges kita untuk berpikir seperti apa yang dia mau gitu. Dan mungkin hari itu gue terjebak gitu. Oke begitulah. Tahu gue. Oke, kita sudahi dulu untuk malam ini ya. Gak lupa gue ingetin buat teman-teman ya, kami para kru dan tim di Anomali untuk kemudahan kita bereksplorasi di dunia maya, kita pakai jaringan kita pakai jaringan internet dari Ulisnet ya, dari PT Ulisnet Media Solusindo. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa kunjungi ulisnet.co.id ya. Dan tempat gue bercerita tetap di tempat yang sama di Watermoon Adventure Studio ya, di Bekasi Utara. Oke, gitu ya dari gue. Lo ada tambahan? Cukup aja dia. Curang lo. Oke. Ya, makasih teman-teman buat perhatiannya, buat supportnya. Sekali lagi thank you banget ya. Dengan gue Epe, Bang UU, nggak mau ngomong lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.